pagi semuanya. Wah, pada semangat ya pada pagi hari ini. Gimana nih kabarnya? Sehat? Bagus. Nah, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Yang panggil namanya, angkat tangannya. Oke, hadir semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, masih ada yang ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Ya, tentang keanekaragaman budaya di Indonesia, yaitu rumah adat. Nah, saya ketahui rumah adat di Indonesia itu sangat beragam. Setiap daerah di Indonesia itu memiliki rumah adatnya masing-masing. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman budaya di Indonesia lagi, yaitu mengenai pakaian adat. Nah, pakaian adat yaitu salah satu kekayaan budaya di Indonesia. Nah, salah satunya adalah pakaian adat. Apa saja sih pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia? Nah, pertama kita akan membahas kenapa pakaian adat itu bisa beragam. Setiap provinsi di Indonesia itu memiliki pakaian adat. Setiap pakaian adat itu dikondisikan dengan kondisi alam atau sosial di masyarakatnya. Nah, pakaian adat itu biasa digunakan pada acara-acara tertentu, seperti pada acara pesta adat atau pada acara pernikahan. Perbedaan kondisi geografis wilayah di Indonesia. Nah, perbedaan kondisi geografis ini yang mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat adalah salah satu kekayaan budaya. Nah, pada penggunaan pakaian adat itu biasa dikenakan pada acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Nah, di beberapa daerah, pakaian adat itu dikelompokkan sesuai dengan kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian adat raja, bangsawan, dan kepala suku itu berbeda dengan pakaian adat rakyat biasanya. Nah, bisa kita lihat nama-nama pakaian adat di Indonesia. Ada dari wilayah Sumatera, ada seperti wilayah Balang Aceh, Pulau Sumatera Utara, terus ada dari Bundokan Luar Sumatera Barat, baju kurung dari Riau, terus ada dari wilayah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, selanjutnya buka buku tematik kalian, dan kita bisa lihat gambar-gambar pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, kita bisa tuliskan keunikan dari pakaian adat tersebut. Nah, Ibu tunggu 10 menit. Kerjakannya bersama teman sebangku ya. Habis itu kita akan diskusikan tentang keunikan-keunikan pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, sudah selesai. Nah, bisa kita lihat pada setiap gambar itu, pakaian adat itu memiliki keunikannya dan ciri khasnya masing-masing. Nah, saja kita sebagai warga Indonesia itu harus bangga dengan keunikan pakaian adatnya. Kita bisa menggunakan pakaian adat itu sebagai bentuk bangga kita terhadap keragaman budaya Indonesia. Nah, mungkin pada suatu hari kita bisa mencoba menggunakan pakaian adat dari daerah lain. Itu adalah salah satu cara kita menghargai keragaman pakaian adat di negara kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pakaian adat di Riau. Karena kita tinggal di Riau, kita akan membahas tentang pakaian adat, apa-apa saja pakaian adat yang ada di Riau. Nah, pakaian adat di Riau itu memiliki nilai-nilai agama dan model atau gaya yang sangat sesuai dengan kultur masyarakat di Indonesia. Pakaian yang adat Riau itu biasa cenderung tertutup dan panjang, yang merupakan ciri-ciri dari pakaian adat Riau. Nah, ciri tersebut itu mempresentasikan dari nilai-nilai kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Nah, pertama kita lihat ada pakaian adat resmi. Pakaian adat resmi ini biasa digunakan pada pertemuan atau kunjungan kerajaan. Nah, terus pakaian adat ini pada laki-laki itu bernama baju kurung cekak musang dan perempuan itu kebaya labong. Selanjutnya ada pakaian upacara adat. Nah, pakaian upacara adat ini biasa digunakan hanya pada saat upacara adat. Nah, seperti upacara pelantikan atau penobatan raja atau penerimaan tamu. Selanjutnya ada pakaian adat pernikahan. Nah, pakaian adat pernikahan ini hanya digunakan pada saat acara pernikahan saja. Terus ada pakaian adat tradisional. Pakaian adat tradisional Riau ini ada namanya teluk belanga. Teluk belanga ini terdiri dari dua pakaian, yaitu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, biasa untuk laki-laki ini biasa menggunakan baju kurung kurawal yang ketat dan dipadukan dengan celana panjang. Sedangkan pada wanita, baju kurung ini digunakan pada kain songket atau pada kain-kain tertentu. Selanjutnya ada pakaian adat untuk orang tua. Nah, pakaian adat orang tua ini
digunakan untuk seseorang yang berumur panjang atau setengah baya sebagai pakaiannya sehari-hari. Lanjut. Selanjutnya ada pakaian adat dewasa. Pakaian adat dewasa ini digunakan untuk orang yang sudah dewasa sebagai pakaiannya sehari-hari. Selanjutnya ada pakaian anak-anak. Nah, pakaian anak-anak ini digunakan untuk anak-anak pada kesehariannya. Nah, biasa pakaian adat laki-laki itu bernama baju kurung monyet, sedangkan pada perempuan itu dinamakan dengan baju kurung, yang biasa itu memiliki motif bunga-bunga. Nah, bisa kita lihat dari setiap pakaian adat Melayu Riau itu memiliki nilai-nilainya. Yang pertama, ada nilai sosial. Nah, pakaian adat Riau itu menjadi simbol atau penanda dari status sosial masyarakatnya. Pakaian adat itu biasa menjadi media untuk menyatukan masyarakat setempat. Terus ada yang kedua, nilai budaya. Nah, nilai pakaian adat Riau adalah warisan budaya dari nenek moyangnya yang harus dilestarikan. Melestarikan pakaian tradisional itu sama saja dengan melestarikan kekayaan budaya Melayu yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya, yang terakhir ada nilai tradisi. Nah, tradisi ini telah menjadi ciri khas dari keunikan dan komunitas yang ada dalam masyarakat Riau. Nah, dari pakaian adat ini yang dipakai, itu dapat mempelajari tentang tradisi di masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pakaian adat dari daerah lain. Tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Nah, kita baca dulu. Habis itu kita akan diskusikan. Nah, jika sudah selesai, kita akan membahas tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Nah, seperti yang kita ketahui, pakaian adat wanita Minangkabau itu adalah pakaian adat yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, nama pakaiannya ini adalah Limpape Rumanan Gadang. Nah, ini terdiri dari beberapa bagian. Setiap bagiannya itu memiliki keunikan dan maknanya masing-masing. Yang pertama kita akan bahas dari kepala. Nah, aksesoris atau penutup kepala pada wanita ini berbentuk runcing yang menyerupai rumah adat Minangkabau. Nah, ini biasa dinamakan dengan tingkulua. Nah, namun pada pakaian pengantin hiasannya itu disebut dengan suntiang. Selanjutnya adalah pakaian adat yang disebut dengan batu bae. Nah, baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan budaya atau daerah dari Minangkabau. Nah, terus selanjutnya biasanya pakaian dikenakan dengan selendang yang disebut dengan selempang. Dan yang terakhir, sebagai pelengkap pada pakaian ini, biasa wanita itu diberikan aksesoris seperti gelang atau kalung. Yang gelang itu biasa disebut dengan gelang dan yang kalung itu disebut dengan duku. Nah, setelah kita belajar banyak dari pakaian adat di Indonesia, tentu saja kita sebagai anak-anak muda harus bisa melestarikan pakaian adat Indonesia, karena pakaian adat itu adalah budaya yang harus diwariskan. Kita harus bisa menjaga warisan tersebut agar tetap lestari. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menjaga budaya tersebut. Pertama, kita bisa membaca buku tentang keragaman pakaian adat atau buku tentang kebudayaan daerah kita. Dan yang kedua, ada mendatangi museum daerah setempat. Kita bisa di situ mempelajari sejarah dan melihat langsung bentuk dari pakaian adat tersebut. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan pakaian adat tersebut bersama teman-teman atau keluarga kita. Kita bisa menggunakan pakaian tersebut untuk acara-acara tertentu seperti upacara adat, 17 Agustus, Sumpah Pemuda, dan lain-lain. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai tentang keragaman pakaian adat di Indonesia, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, sebutkan nama pakaian adat daerah atau suku kamu dan tuliskan keunikan dari pakaian adat tersebut. Dan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan pakaian adat tersebut. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang pakaian adat. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan nanti. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi.